Oke nih Bang Reja, di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di gunung mana nih? Jadi waktu itu di 2013 yang kalau nggak salah ya. Itu gue naik Gunung Ciremai lewat Linggarjati. Sampai mau nyampe di Cibunar tuh kalau nggak salah. Nah di situ gue dengar suara aneh nih. Jadi pas gue turun, gue agak jauh nih jaraknya. Pas gue lagi jalan set. Hati-hati. Oke. Anjir, merinding gue. Gue lari tuh. Jaraknya segini nih. Gue lari set. Pas deket sama dia nih, dia begini. Gue aja. Jadi pas gue tuh ngikutin dia arusnya dia nih, tuh nggak sengaja kaki gue kesandung akar pohon, kesandung dah, jatuh gue sekitar 5 meter lah ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Di kesempatan momen kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah teman gue, sahabat gue juga, yang pastinya memiliki cerita ketika di pendakiannya di zaman bahala dulu nih. Oke, langsung aja kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Reja. Halo Mange. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik nih. Sehat ya Bang ya? Oh sehat. Kesibukannya lagi apa nih? Paling gawe sih nge. Masih gawe nih? Ya. Masih gawe, tapi YouTube lancar kan? Alhamdulillah. Oke nih Bang Reja, di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di gunung mana nih? Jadi waktu itu di 2013 yang kalau nggak salah ya. Itu gue naik Gunung Ciremai lewat Linggarjati. Oke, lu simak terus nih videonya sampai habis karena Bang Reja ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa itu semua bisa terjadi nih kepada dia dan rombongannya juga nih. Dan berulang kali juga gue mengingatkan bahwa saja cerita yang diangkat Bang Reja pada malam kali ini bukan yang menakuti teman-teman semua. Lu bisa ambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya. Mau nggak mau, suka nggak suka bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. 2013 Gunung Ciremai via Linggarjati nih. Yang tadi di awal cerita lu sempat menjelaskan bahwa saja lu sempat ketemu sama pendaki, bisa kita katakan gaib nih. Iya mungkin. Dan hampir mencelakakan lu nih. Ya nggak benar. Waduh, epic sih, gokil sih. Nah, lu bisa ceritain nggak sih dari awal hingga akhir dan lu bisa kembali ke rumah dan menceritakan pengalaman pendakian lu di sini nih. Oke. Silakan. Jadi sebelumnya thank you banget nih nge. Gue udah diundang sini. Oke. Jadi cerita ini berawal waktu gue lagi nongkrong ya. Jadi gue punya teman kerja dan gue nongkrong di sana. Jadi ini adik kakak nih, namanya Dimas, Mas Dimas sama TB. Nah gue datang sama Nardi. Awalnya kita tuh cuma merencanakan buat jalan-jalan biasa doang lah. Kalau zaman sekarang bilangnya healing lah. Healing.
adalah perbincangan di situ antara Mas Dimas sama gua. Beliau bilang, naik gunung enak nih. Lu udah lama kan nggak naik gunung? Oh ayo Mas, gua bilang. Kemana nih yang enak? Ciremai kali ya. Nah kebetulan kan gue baru pertama kali waktu itu ke Ciremai di tahun 2011. Wah rindu lah kasarnya begitu. Nah kebetulan Nardi ini ngomong lah, gue ikut dong. Ya udahlah, ayo kita berangkat berempat nih. Kita ngerencanain rencananya tuh segala macem dan akhirnya tepat nih hari H keberangkatan. Jadi awalnya itu gue janjian ketemu di terminalnya. Akhirnya gue ketemuan lah di sana. Nyampe di sana, gue sempet ngopi-ngopi dulu, ngerokok dulu. Setelah itu tiket udah diurus sama Mas Dimas, kita berangkat lah. Waktu itu kita berangkat kalau nggak salah sekitar jam 9 malam. Kita berangkat di perjalanan, alhamdulillah aman, lancar, nggak ada kendala. Kita sampai di salah satu desa yang deket pos Linggarjati lah, pintu masuk Linggarjati. Kita nyampe di sana itu sekitar jam 4:30. Kita makan-makan dulu, sarapan, menuin logistik kita segala macam sampai kita nunggu angkot yang buat ke pos Linggarjati. Setelah itu aman dan kebetulan ada salah satu mobil lah, mobil angkutan. Kalau di Jakarta mungkin dibilangnya kayak mikrolet Kopabun gitu nih. Di sana nego-nego lah segala macam. Deal harga, kita berangkat. Berangkat dari bawah itu sekitar jam 6. Dan alhamdulillah nyampe di base camp Linggarjati itu sekitar jam 6:30 atau jam 7 kurang lah. Di sana pas nyampe itu gua kayak nggak ngeliat rombongan pendaki. Terus juga masih ya sepi lah di sana. Langsung lah gua ngurus sama Mas Dimas itu ngurusin Maksi. Awalnya gua nggak boleh naik nge. Karena belum ada pendaki yang buat ngurus naik si Maksi ke atas. Karena dilihat postur kita nih kecil-kecil semua, jadi kita ditahan nih. Kita ditahan itu cukup lama nge. Sekitar jam 9 tuh kita ditahan. Akhirnya Mas Dimas ngegas lah ya kan. Udah, saya mau naik sama rombongan saya. Kalaupun nanti terjadi apa-apa, saya yang bakal tanggung jawab. Akhirnya dibuatlah perjanjian karena pihak basecamp mungkin nggak mau ngambil resiko ya. Akhirnya bikin perjanjian di atas materai, tanda tangan Mas Dimas, semua clear. Akhirnya kita berdoa nih, kita mulai mau keberangkatan, trekking. Briefing sebentar, berdoa, kita mulai perjalanan. Di awal perjalanan ya cuaca cerah lah pada saat itu. Nah, ini kedua kalinya nih yang gue mungkin bingung. Karena pas dari awal pos pendakian itu kan jalannya seperti ini. Habis itu dia kayak begini langsung naik. Nah, kedua kalinya gua naik ke Ciremai ini di pertengahan jalan pas nanjak itu, gua selalu muntah nge. Ya mungkin kekenyangan, tapi setelah gua muntah ini sampai keluar semua isi perut gua, cuma gua malah seger. Akhirnya ngasok sebentar, kita ngerokok, minum air putih, enakin perut. Kita berangkat lagi tuh nge. Sempet kayak diomelin sama Mas Dimas. Kalau belum enak perutnya, jangan dipaksain. Cuma gue bilang, yaudah ayo naik. Berangkat lagi lah kita. Sampai di pos Cibunar itu sekitar 10:30, jam 11-an. Kita ngasok sebentar karena mungkin kan si Nardi sama si TB ini pemula. Mungkin dia kaget ya kan. Kita nggak mau bisa maksain juga kan. Akhirnya berhenti di sana dan kebetulan juga kan kita harus nyediain air dari bawah karena di atas nggak ada kan. Pertama tuh kayak ada perdebatan ya antara Nardi sama TB pada saat itu. Karena disuruh Mas Dimas ngambil air dan disuruh bawa nih. Cuma mereka nggak mau. Dan akhirnya gue omelin mereka nih. Yaudah lu ambil airnya, penuhin, gue yang bawa. Oke lah, deal. Mereka ngambil berdua tuh. Setelah ngambil, gue taruh carry lagi, gue masukin. Kita mulai berangkat lagi tuh. Di sepanjang jalan dari pos 1 sampai pos 3 itu ya aman lah, kita kayak ketawa-tawa, canda-canda, ceng-cengan. Cuma ya mulailah mungkin
karena awal pendakian mereka nih, jadi bahasa mereka agak sedikit sompral lah. Singkat cerita, sampai di pos 3 kita ngaso sebentar ngerokok sebat. Awalnya kita mau ngecamp itu di Batu Linggang ya. Cuma karena ngeliat fisik kita semua 2 orang ini, akhirnya rencana kita rubah jadi di Pangalap. Kita berangkat lagi lah tuh dari pos 3. Cuaca masih cerah tuh nggak. Sampailah nih di pos 4. Di pos 4 itu kita lagi pada istirahat, ngopi segala macem. Itu cuaca cerah nggak. Nah nggak tahu gimana persepsi Nardi sama TB ini ya. Karena kan di situ ada tulisan kuburan kuda ya. Nardi nyeletuk lah pada saat itu. Mana kuburan kudanya? Nah, dia mereka berdua nih, dia sama TB ketawa-tawa lah nih. Karena di situ dia ngeliat kayak kuda-kuda TK nih. Dia ketawa, ngomong sompral, Sekitar 5 menit setelah itu, kabut turun, tahu-tahu petir, dar, hujan nggak? Langsung Mas Dimas teriak, gelar flashlight, kita neduh dulu. Nah begonya gue tuh malah kopi gue gini nih, gue tutupin. Gue nggak mikirin badan gue dulu nih, jadi kopi gue gini tutup. Dan akhirnya gue taruh, gue buka flashlight, gue gelar berdua Mas Dimas. Kita sejajar lah nih duduk. Kita sejajar, cepet kayak bilang Mas Dimas, kita break sampai benar-benar hujan ini berhenti. Cuman hujan itu masih deres petir mulu. Ketika kita lagi berempat santai nih duduk sembari ngopi ngerokok nikmatin hujan, posisinya gue paling pinggir, gue Nardi, TB, Mas Dimas. Gue lagi kayak gini nggak, santai ngerokok. Nah tahu-tahu kan kebetulan posisi di arah jam 2 gue itu kan pohon besar. Nah gue begini, kok akhirnya ada bayangan, ada sosok nih. Gue deketin kan, gue gini. Lu tau apa yang gue lihat? Sosok nyanyi lagi begini nih. Nah nyanyinya itu, kalau gue deskripsiin, rambutnya dia acak-acakannya, agak-agak ikal gitulah, seinget gue. Jadi sorot matanya itu tajam, agak melotot. Cuma di sininya nih kayak udah kempes. Gue panik, gue diem kan. Astagfirullahaladzim. Langsung gue begini. Nah, Nardi ngeliat gue yang berubah jadi diem gitu, nyebut-nyebut asma Allah gitu kan, istighfar. Nanya lah dia, lu kenapa? Gimana aja lu? Tadi aja ketawa-tawa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Udah santai aja gue bilang. Mas Dimas ngeh lah nih, peka. Apa ya? Apa-apa Mas? Ya udah, pakai jas hujan, kita rapiin flashlight, kita berangkat lagi. Itu pas posisi bener-bener masih hujan deres, dan akhirnya gue paksa pada jalan naik. Rapi semua, pakai jas hujan, flashlight udah kita tutup, kita berangkat lah. Sampai kita di pos 5 Pangalap. Itu kebetulan jatuhnya jam berapa ya? 1:30 lah ya. Sempet kita break lagi tuh di sana, kita masak. Dan kebetulan juga alhamdulillahnya itu cuaca reda. Hujannya cuma kayak gerimis-gerimis kabut gitu lah. Gue sempat ketiduran tuh nge, karena sugesti gue tuh inget sosok nenek-nenek itu. Gue ketiduran dan pakai jas hujan, senderan keril di pohon, tidur gue. Mereka pada makan, dan gue akhirnya dibangunin. Gue dipaksa buat makan lah di situ, makan Indomie. Makan selesai, kita berangkat lagi tuh nge. Mulailah dari Pangalap ini, suara-suara celotehan anak-anak yang sompral lah. Karena kan dari Pangalap itu udah masuknya trek yang lumayan ya. Di Tanjakan Seruni ini, gua kayak mendengar oceh-ocehan si TB yang bilang, anjing capek banget, goblok, masih lama gak nih?
Kan dia manggil abangnya Mas ya, Mas masih lama nggak? Dikit lagi udah tenang. Anjing capek banget nih naik gunung kayak gini amat rasanya. Ketawain lah ya, udah cemen banget lu jadi laki, ayo naik. Nah kebetulan Mas Dimas, TB, Nardi, gua paling belakang nih. Kita mau nyampe di Bapak Tere itu, gua salah pijakan nih. Jadi posisi keril gua kan, iya namanya keril zaman dulu masih besi-besi tuh gitu, peninggalan bokap. Ada platnya gitu ya. Iya. Nah gue jatuh itu posisi karena salah napak ya. Jadi jatuh ke belakang gitu nggak. Bagusnya ketahan pohon nggak. Jadi pas gue jatuh, balik lagi tuh pala gue. Kehantem keril. Untungnya bukan langsung pala kehantem pohon. Gue nggak tahu lah kalau kehantem pohon jadi apaan. Tapi lumayan juga itu buat. Ya sampai gue ketawa nggak. Gue jatuh lagi. Diteriakin sama Mas Dimas. Ngapa aja? Break dulu nggak? Udah jalan aja Mas, ayo jalan. Karena kan cuaca di sana udah mulai sore nggak. Gue takutnya kalau kita trek malam itu kasihan sinar dia sama TB ini. Akhirnya berangkatlah, jalan lagi tuh sampai Bapak Tere. Wah udah mulai lagi nyeletuk-nyeletukan sompral mereka lah. Anjing, gue nggak mau naik gunung lagi, capek loh, kapok wah. Apaan nih naik gunung begini rasanya. Udah ayo jalan aja, udah nikmatin. Nah kebetulan di pertengahan mau sampai Batu Lingga itu ada space ya, buat dua tenda muat lah. Dan akhirnya di situ Mas Dimas bilang udahlah ngecamp di sini aja. Kebetulan udah mau maghrib. Ya udah, iya Mas, ayo. Mas Dimas ngebangun tenda, gue disuruh masak nih. Mas Dimas gelar tenda di sini, gue di sini lah nih agak jauhan. Jadi di bawah pohon gitu gue lagi asik masak. Gue ngeliat dong nih Nardi sama TB cuma ketawa-tawa doang. Dan akhirnya gue suruh lah, gue bentak, ngapain lu ketawa-tawa doang? Ambil kayu no di bawah, lu cari biar banyak buat kita bakar-bakaran ya kan. Di mana? Pakai apa? Gue lemparin pisau. Tuh ambil pisau, lu cari akar-akar kering. Ya udah iya. Kira mereka ke bawah nih nyari kayu. Nah ketika gue lagi masak, nggak selang berapa lama lah, sekitar 10 menit, gue nengok nih. Ada Nardi di bawah pohon, senderan. Cuma senyum-senyum kayak psikopat gitu, gimana sih? Gue melin dong, cules banget lu. Bukan yang ngambil kayu, malah senderan di situ, cengengesan lagi. Cuma kan gue bilang, temen gue nggak masa yuk, gue ngomong begini sih, udahlah gue diemin aja. Gue masak lagi nih fokus ya kan. Nah selang 3 menit, gue mau ambil rokok nih di sebelah kiri gue. Pas gue ngambil rokok, nggak ada orang ya. Cuman dari bawah nih suara Nardi teriak. Karena kan dia manggil gue obat ya. Bat! Gue diem dulu dong. Kok suaranya jauh di bawah? Sedangkan baru 3 menit, ini orang di samping gue nih di pohon sendirian. Teriak lagi, Bat! Gue diemin tuh, gue masih bertanya-tanya. Pas ketiga kali, Bat! Oi, ya. Coba nih sini longok ke bawah. Gue longok. Kenapa sih? Ini segini cukup gak? Kayunya dia udah pada banyak nih. Dua-duanya megang kayu banyak. Segini cukup gak? Lu malah bengong. Lu dari tadi? Ya iyalah, lu kan nyuruh gua dari tadi. Oke. Langsung gua gua lagi megang pisau tuh nge. Gua taruh pisau gua, tek. Gua ngejawab, gua masuk ke tenda. Tenda satu belum jadi nge. Kita bawa 2 tenda. Yang satu belum jadi. Akhirnya gua tarik Mas Dimas. Mas, masuk Mas. Gua buka, gua masuk. Gua minta SB, Mas SB. Gua langsung tutupan. Gua tutup semuanya nge. Gua tutup. Kira Nardi datang nih sama TB. Anjing, malah pada di dalam tenda. Dibuka tenda, gue diorak-orak nih. Bangun, cules banget lu. Diomelin cuma Mas Dimas, jangan, biarin tidur. Tuh gue langsung pikir, siapa yang gue lihat nih? Akhirnya gue paksain tidur tuh, gue udah sholawatan mulai kan. Pules lah, alhamdulillah pules nih gue. Kebangun jam 8:30.
Jam 8:30 gue kebelet kencing nih ya. Kata Mas Dimas, udah keluar aja, jangan jauh-jauh. Gue keluar, gue buka pintu tenda, sunyi nih, sunyi banget, dingin banget lagi. Gue keluar dengan pedenya saya. Jadi pas lagi gue buka sleting gue, set, baru setengah gue keluarin ya. Dari atas suara nih bunyi samar-samar, tung tung tung. Bengong dong gue. Siapa yang hajatan nih, gue bilang. Cuma suaranya dari atas. Oke. Langsung gue tutup, gue masuk tenda lagi, gue selimutan lagi pakai SB. Kenapa aja? Nggak tahu Mas. Aneh hari ini gue, aneh banget. Ya udah, paham gue. Tanya sama Nadi, ngapa sih lu aneh banget lu? Udah nggak apa-apa, udah yuk ngobrol. Nah akhirnya gue ketiduran nih. Gue nggak tahu ya, malam itu Nardi sempet ngerasain hal-hal yang aneh juga. Singkat cerita pagi lah tiba. Kita summit itu sekitar jam 2:30 pagi. Karena kan perjalanan masih jauh ya. Mas Dimas nyiapin perbekalan lah kayak air jahe segala macem cemilan. Kita berangkat tuh. Dan ternyata ada satu rombongan atau 2 rombongan pendaki tuh. Gue ketemu di Sangga Buana 1. Nah di Sangga Buana 1 ini posisi berubah nih nge. Tadinya Mas Dimas di awal, di depan. Ngerubah nih Mas Dimas di belakang sama gue. Nardi sama TB di depan. Pas mau nanjat gitu kan, nanjat dikit gitu. Tiba-tiba Nardi berhenti nih nge. Dalam keadaan berhenti gitu ngeliat, nyorot ke matanya dia ke atas. Abis itu dia kabur. Jadi itu posisi dia muter balik kabur itu nggak ngeliat temennya nih di belakang. Jadi kita amprok-amprokan nih berempat, tabrak-tabrakan. Gara-gara Nardi langsung lari gitu, bruk, jatuh bareng-bareng gitu. Ditanya lah sama Mas Dimas, kenapa lu Nar? Enggak Mas, perempuan. Ternyata dia ngeliat sosok perempuan di atas pohon itu. Dan kita udah tenang, ngerokok sebatang. Udah rileks belum digituin sama Mas Dimas? Udah yuk jalan. Cuma Mas Dimas depan ya. Akhirnya Mas Dimas depan lagi nih. Kita jalan lagi, ketemu lah binatang sejenis kelinci. Apa satu lagi tuh gua nggak ngerti. Rusak apa? Gajah? Bukan yang gajah. Di perjalanan itu gua ketemu marmut. Cuma kalau tingginya segini nih ya. Oke. Marmut. Kayak gitu, dia ngelintas di jalan kita nih. Nah celetuk sontak Nardi sama si TB nyeletuk. Enak nih dimakan nih, goreng. Diomelin sama Mas Dimas. Jangan ngomong sembarangan lu, biarin dia lewat duluan. Kita nunggu dia rapi, ngelewatin kita. Oh iya maaf mas. Akhirnya marmut itu lewat, kita jalan lagi tuh. Nah sampai nih kita di Pengasinan sekitar jam 6:30. Di persepsinya TB, Pengasinan itu puncak. Jadi pas nyampe Pengasinan, dia langsung, alhamdulillah gue sampai puncak. Oke. Karena itu masih ketutup kabut tuh. Diketawain dong sama Mas Dimas. Puncak ya? Iya kan ini puncaknya. Palanya dia diginin. Lu lihat. Langsung lemes lagi dia. Anjrit. Itu puncaknya. Gua duduk di sini aja dah. Gua nungguin lu pada di sini. Cuma Mas Dimas udah tanggung. Lu udah jauh-jauh jalan ke sini udah ngambil cuti lagi katanya. Udah gua bopong kata dia. Bopongnya itu kayak gua dorong gitu. Dan akhirnya jalan lagi tuh. Alhamdulillah kita sampai puncak itu sekitar jam 9 kalau nggak salah, jam 9:30, 10. Di sana ya mereka pada seneng lah. Gue pun termasuk seneng. Dapat view yang bagus, jadi kelihatan lah semuanya tuh. Kayak udah mulai, Nar foto-foto ya, Nar foto-foto. B, foto-foto. Sayangnya di zaman itu gue cuma ada satu temen gue yang pakai handphone kamera BlackBerry. Itu si TB. Udah foto asal-asalan cekrek. Ya namanya zaman dulu fotonya, ya burak banget kan kayak. Masih PGA itu ya? Iya. Masih PGA. Ya, jadi pas foto cekrek. Lah elah burak amat ya. Udahlah biarin, yang penting ada dokumentasi. Nah,
Ternyata ada pendaki nih nge, datang rombongan dari Bandung kalau nggak salah, bertujuh. Akhirnya kita di situ ngobrol dulu, ngopi-ngopi bareng, sempet foto-foto bareng. Tapi mereka turun duluan. Gua saking senengnya pada mana anak lupa waktu. Jadi pas turun itu sekitar jam 11 siang dari puncak. Turun lah. Pas di pertengahan dari puncak itu, Mas Dimas punya ide. Di saat itu Mas Dimas bilang, gimana kalau gue turun duluan lari, karena gue biar nyiapin makanan, dan nanti pas lu nyampe tinggal makan terus tinggal turun, karena gue nggak mau kita turun keadaan malam. Oke lah, ya gue bilang, oke mas, ide bagus. Akhirnya Mas Dimas lari lah, dengan ciri khasnya dia naik gunung dengan sendal jepit swallow-nya dia. Turun, kaget nih TB sama Nardi. Ih gila, lari Mas Dimas. Gue bilang, udah ayo ikut lari. Gue kan bawa depek, udah ayo lari. Nih ikutin jalannya. Lari sampai Pengasinan, tek. Gue bilang sama Nardi sama TB, gue duluan ya bantuin Mas Dimas. Ntar lu nyusul, gue mau lari nih juga. Ya udah dah, lu lari dah. Gue ngeri jatuh kalau kata mereka berdua. Ya udahlah, gue lari tuh. Pas sampai di pos Sangga Buana 1, gue baru inget nih. Wah, temen gue lupa nih gue. Mereka ini perdana naik gunung. Bukan perdana cuma di Ciremai doang ya. Karena emang perdana bener-bener baru pertama naik gunung. Gue berhenti dong, gue duduk, cek. Wah, gue tungguin sini aja nih. Gue tungguin, gue model rokok 2 batang. Di tas kecil gue. Gue ngerokok dulu sebatang. Gue tungguin lah nih. Lagi gue ngerokok. Panggilan alam lah, perut. Kerutuk. Karena makan mie nih, kerutuk. Wah, gue boker dulu lah. Gue nyari lahan. Ada di pinggiran sebelah kanan. Gue ke situ aja. Jadi kayak ketutup pohon. Jadi gue bisa ngeliat nih kalau Nardi sama TB lewat, gue bisa teriakin. Udah gue melipir ke kanan. Lagi asik boker nih sambil ngerokok sih. Nah tiba-tiba gue lihat sosok pendaki nih satu turun. Gue buru-buru dong. Gue bersihin, gue selesain tuh. Gue tegur. Ngeliat temen saya nggak? 2 orang di atas. Nyeruntul aja nggak? Oke. Gue bilang sombong amat nih pendaki. Nyeruntul sampai gue ikutin tuh sampai Batuling. Ini sombong banget nih anjrit, gue bilang dalam hati gue begitu kan. Nah pas di Batulingga itu harusnya kan begini ya turun dia. Tapi ternyata dia malah kesini ya. Oke. Gue bingung dong. Ini orang mau kemana nih? Pas gue ikutin, gue ngerinya ngapa? Kena setan keder nggak? Karena gue pernah ngerasain kena setan keder di gunung. Gue ikutin lah. Gue lari tuh. Jaraknya segini nih. Gue lari, set. Pas deket sama dia nih, dia begini. Jadi pas gue tuh ngikutin dia arusnya dia nih, nggak sengaja kaki gue kesandung akar pohon. Kesandung dar. Jatuh gue sekitar 5 meter lah ke bawah. Bagusnya gue ketahuan pohon. Jadi pas gue jatuh, ini pohon gini, badan gue begini, dar. Gue jatuh, dar. Waduh, stop aja. Gue jatuh langsung, gue pegangin perut gue. Sontak gue langsung inget pendaki dong yang tadi. Gue bangun, mana tuh orang? Jadi pas posisi itu pohon, sini kayak bener-bener jurang udah mulai nyerusut gitu nih. Nah, hal gilanya, itu pendaki nggak ada bekasnya. Nggak ada wujud-wujud orangnya. Bekas tapakan kaki dia jatuh pun nggak ada. Yang ada bekas tapakan gua tuh jatuh dinding. Wah bengong gua langsung begini. Salah gua di mana nih naik gunung? Pas gua ngeliat ke atas, anjir, tinggi juga ya. Gue bengong tuh, gimana nih gue naik ke atas? Panik lah gue sejadi-jadinya. Gue salah napak dikit, makin nyebur gue ke jurang. Gue ngerokok dulu, masih punya sebatang, walaupun patah. Gue nyalain. Gue ingat gue punya pisau, gue punya tali kayak tambang gitu kan. Gimana caranya gue naik nih? Rapi ngerokok, udah gue keluarin semua tuh alat-alat yang ada di tas gue, depek gue.
mulailah tuh gue bikin tapakan buat tangan sama kaki, badan gue ikat ke pohon. Jadi kalau misalkan gue kegelincir lagi, gue ketahan pohon gitu loh. Wah, jalan gue, tangan sampai berdarah-darah, nyocokin tanah, begitu lagi. Ada setengah jam, 45 menit gue buat proses ke atas itu. Sejam lah kalau nggak salah. Orang gue keadaan pas naik itu benar-benar udah kehabisan tenaga. Pakaian gue udah merah tanah semua karena bekas hujan. Gue pas nyampe di Batulingga gue rebahan ya. Wah, untung gue masih selamat. Coba kalau nggak selamat, gue nggak tahu nih jadinya apa gue di bawah. Sekitar 20 menit gue langsung buru-buru. Gue nggak boleh lama-lama di sini. Fisik gue udah ngedrop. Kira gue turun. Gue turun, sampailah nih di tenda gue ngecamp semalam. Pas gue nyampe tenda, ternyata udah ada Nardi sama TB. Sama Mas Dimas sudah kumpul nih. Yang gue bingung, gue nggak ketemu dia nih berdua dari tadi. Kenapa dia udah nyampe duluan? Positive thinking gue pas gue jatuh mungkin. Cuma pas gue jatuh kan gue teriak-teriak kagak ada yang orangnya, nggak ada orang yang jawab gitu. Gue nyampe situ diketawain gue sama TB. Apa lu dekil banget? Tidur di mana lu? Gue diem, gue udah lemes, megang-megang pisau gue tuh. Ngapa aja? Apa-apa mas, muka taruh. Nadi ngomong, lu ngapa dekil banget? Udah, gue mau makan, gue lapar gue. Mas Dimas langsung, nih makan nih. Makan. Karena udah kebetulan udah selesai, udah rapi semua tuh, tinggal kita turun doang. Makan lah gue, makan sebentar. Akhirnya mulai tuh turun sekitar jam 2:30 kalau nggak salah, 3:30, 3:30 lah, gue lupa. Turun ya lumayan cepet lah kayak jalannya. Nah nggak tahu kenapa Mas Dimas ngajakin break di Pangalap nih. Break dulu ya, rokok santai, urat kayaknya kenceng nih. Ya udah iya mas. Gue pas duduk itu gue ngeliat kayak akar pohonnya. Jadi gue ambil, gue iseng kan, sembari mikir, gue kadi ngapa ya, itu siapa ya yang bikin gue jatuh. Jadi gue main ke tanah gitu nggak? Nah, kayak bocah gitu ya. Iya. Kayak bocah beneran gitu. Sambil bengong ya kan, set gue gambar-gambar nggak jelas lah. Gue beginilah natap ke arah jalan pandangan gue. Nah, Pangalap kan posisi lumayan luas ya. Jadi pas di angka jam 11 gue ngeliat itu ada anak kecil ya. Gerakannya ngikutin gue. Cuma dia jongkok ngegambar-gambar di tanah, pakai kayu juga. Bingung dong gue begini, stop aja. Halo, bagaimana sih gue? Begini lagi, set. Gilanya apa nih? Dia nengok ke gue nggak? Wah, anjing bingung gue. Saat itu juga gue langsung, stop aja. Mukanya serem banget, senyumnya serem banget. Padahal anak kecil. Harusnya kan kita nggak takut ya sama anak kecil. Cuma gue takut banget. Kayak mental gue tuh di mob abis sama dia. Ngeliat pototannya dia. Bener-bener senyum-senyuman, potot-pototan kayak psikopat lah. Gue langsung bangun, cek. Mas, gue turun duluan. Gue nggak mau tahu. Ngapa lu? Udah turun, lu mau istirahat di sini lama? Gue turun duluan. Ya udah, yuk turun bareng. Gue jalan tuh pengen pertama nih. Jalan sampai mau nyampe di Cibunar tuh kalau nggak salah. Nah di situ gue denger suara aneh nih. Jadi pas gue turun, gue agak jauh nih jaraknya. Pas gue lagi jalan set. Hati-hati. Oke. Anjir, ini gue. Bingung dong gue, suara di mana nih? Jalan lagi. Kayak ada yang stop. Lari gue nge. Turun dar. Nyampe di pos Cibunar.
dak gue taruh tuh keril. Gue langsung mesen air. Bu, teh hangat. Kenapa deh? Gak apa-apa bu, digangguin ya. Kamu habis jatuh kan ke jurang? Lah, kok ibu tahu? Iya, kelihatan kok dari pakaian sama raut wajahnya. Ah, iyalah, gue bilang udah. Gue gak mau mikir yang aneh-aneh. Udah, istirahat. Kamu mandi, ganti semua bajumu. Gituin. Gitu, sana cepetan mandi. Ya gue turutin lah, ya kan. Nyai-nyai itu ngomong. Mandi, seger. Gak lama TB, Mas Dimas Nardi ini nyampe lah. Tanya, lu kemana jalan buru-buru banget? Apa-apa mas, turun yuk pulang. Ngapa sih? Udah yuk pulang, gue bilang. Gue gak mau lama-lama di sini. Kira jalan Zat. Nyampe di pos Simangsi. Kayak dikasih selamat lah gue berempat. Selamat ya, kamu turun keadaan Utuh semuanya. Utuh. Gue bingung, kok ini orang ngomongnya begini. Padahal sebelumnya gue naik gunung lewat Linggarjati pun ya cuma bilang akhirnya turun juga enak kan, cuma ditanya begitu. Kok nih apa yang salah nih, gue bilang. Gue sempat bertanya-tanya di hati gue, salah gue di mana ya? Kayaknya gue ngalamin teror ini gue punya kesalahan nih, cuma gue nggak tahu letak kesalahan gue di mana. Mungkin ya kalau gue flashback lagi ya mungkin dari ucapan gue ya kan. Akhirnya udahlah, nggak lama-lama di situ cuma makan, kita turun tuh karena keadaan kita cuma dapat cuti 2 hari. Akhirnya kita langsung pulang lah hari itu juga, dan alhamdulillahnya sampai rumah pagi sampai rumah langsung kerja. Oke. Ya mungkin gitu sih. Sampai rumah langsung kerja. Yoi, Fighter, udah kebiasaan. bukan tanker lagi nih, fighter sejati. Oke, gokil banget sini cerita pendakian lu di Gunung Cermai pada tahun 2013 ya. Iya. Tapi setelah turun itu lu sempet nanya-nanya nggak sih sama Nardi, TB sama Mas Dimas? Enggak. Yang lain itu ngalamin hal keganjilan apa aja gitu di tempat itu? Awal pas turun di perjalanan pulang pun gue nggak nanya apa-apa nih, karena mereka juga udah istirahat, gue istirahat di perjalanan pulang itu. Dan nyampe Jakarta pun gue langsung mecah, gue langsung kerja ke Senayan sama TB, mereka pulang. Ke rumah masing-masing ya? Iya. Oke, dan pastinya lu berempat ini turun dengan selamat semua ini. Alhamdulillahnya. Oke nih Bat, thank you banget nih Bat ya. Kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab. Widih. Oke nih Bat, pendakian Gunung Cermai di tahun 2013 ya? Iya. Via Linggarjati. Udah detail banget sih nih menurut gua lu cerita dari awal hingga pulang lagi nih. Sampai sampai rumah lu langsung kerja Bat? Iya. Wah, fighter, keren. Iya, karena nggak maklum lah ya, namanya di dunia restoran libur lama-lama iya. kan sulit. Gue juga pernah ngalamin kayak Iya. gitu. Iya, Pak ya. Begitu dah rasanya. Gitu ya. Pahit getirnya ya kita nikmatinnya sendiri gitu ya. Kita di gunung kebakar sampai di kerjaan Kebakar juga. kebakar juga masak. Apalagi di dapur panas ya. Iya. Emosian pasti sih. Iya. Tergantung diri sendiri kalau gitu nih Bat. Nah, kita kembali ke pendakian nih Bat. Tadi kan lu sempat bilang bahwa saja Nardi sama TB ini pemula nih ya. Maksudnya dalam pemula itu first time naik gunung nih. Yes. First time naik gunung langsung diajak ke Cermai. Ya, Cermai itu kan kita tahu nih bahwa Cermai itu gunung tertinggi Jawa Barat. Jawa Barat ya, atap Jawa Barat ya. Iya. Langsung ke sana, wah gokil sini. Nah, Awalnya gue bohong-bohongin kayak, eh, enggak kok enak gunungnya, landai. Dan kebetulan kan Nardi juga, gue pengen nyobain naik gunung. Ya udah ayo. Sampai di trek, mampus lo ya. Abis Tipu. dibantai. Wah, abis gue dimaki-maki, anjing lu bohongin gue lu, Nah. goblok. Berarti kan ini pendakian kedua lu ke Gunung Cermai nih, Bat ya? Yes. Sempet di tahun 2011 juga pernah ya? Iya. Nah, ada persamaan nih antara 2011 dan 2013 ya. Di mana ketika lu baru masuk trek itu, lu sempat muntah nih. Iya. Di tahun 2011 juga kayak gitu juga? Iya. Oke. Iya. Di gunung-gunung lain sih kayaknya, maksudnya belum pernah gitu gue muntah. Gak tahu kenapa kalau ke Ciremai itu pasti gue muntah. Pokoknya pas lewat tikungan itu ya? Iya. Oke. Itu keluar semua ya. Cuma kalau orang muntah kan lemes ya. Lemas, puyeng. Nah ini gue malah seger. Oke. Gitu. Mungkin ibarat kata dibersihkan mungkin ya? Ya mungkin. Mungkin. Kita nggak tahu ya. Iya. Nah, hingga lu melanjutkan perjalanan ini dengan syarat
Nah, lu sempat membuat perjanjian nih sama pihak base camp ya Di awal ya. di awalnya ya, dengan persyaratan resiko nanggung sendiri gitu. Iya. Tapi lu sempat tahu nggak sih kalau emang itu gunung dibuka atau enggak nih dari awalnya nih? Gue nggak tahu karena yang proses lobby buat naik itu Mas Dimas, gue cuma sekedar ya nungguin aja nggak jauh gitu, dengerin mereka ngobrol, cuma nggak detail-detail banget. Karena gue ngobrol sama TB sama Berarti Nardi. di pendakian kali itu gunung mungkin ditutup nih. Jadi lu nggak boleh naik mungkin. Ditutup atau mungkin euforia ke Ciremai pada saat itu belum terlalu kayak Rame ya. sekarang. Rame kayak sekarang sih. Iya. Sekarang ramai banget sih, di mana-mana ramai sekarang. Dulu Dan main ditambah lagi ngelihat postur tubuh lu yang pada kecil-kecil mungkin ya. Nah, Nah. kecil-kecil banget nggak? Oke. Iya dulu gunung saya emang enak sepi banget Ciremai dulu Iya kan. sih. Sekarang ya alhamdulillah sih ya rame ya. Iya. Pedagang juga banyak sih. Nah itu dia. Nah, tadi kan lu sempat bilang kalau si Nardi sama si TB ini kan agak frontal nih omongannya ya. Ya. Nah, lu bisa berpikir gak sih mungkin aja nih keganjalan yang lu alami setelah lu kalkulasi ya, keganjalan yang lu alami mungkin dari ulah dari mereka berdua nih. Nggak ulah atau mereka. mungkin kata-katanya yang somprol apa gimana gitu. Ya sebenarnya bukan ulah mereka juga sih, ulah kita lah berempat. Karena kita ya namanya kita bercanda lepas kadang kan Suka kelewatan sih kebayar. bercanda. Ya udahlah, gitu dah. Oke. Di mana keganjalan yang lu alami ini ketika lu lagi break nih ya. Di kuburan kuda. Di kuburan kuda ya. Iya. Lu sempat ngeliat nenek-nenek yang rambutnya compang-camping mungkin ya. Ya cakak-cakan cuma kayak ikal-ikal gitulah. Lu ngebayangin gak sih ketika lu lagi bengong ngeliatin pohon gitu, tiba-tiba ada yang nengok gitu di belakang pohon? Jadi kayak bukan nengok nih, posisinya itu dia begini. Oke, kayak ngintip ya. Iya. Merinding. Jadi bener-bener kadang kan tuh pertama ngeliat bayangan doang gua. Cuma pas lama-lama gua deketin gini. Anjir. Nenek-nenek. Jelas orang berarti. Jelas orang, cuma kan nggak logis lah. Masa iya Nenek-nenek ngapain di tengah-tengah hutan ya? Nah, di pinggiran, maksudnya di belakang pohon ngapain? Sedangkan jalurnya itu bener-bener udah kayak ketutup semua lah. Tapi lu nggak ngeliat jelas mukanya kayak gimana, Bat? Ya itu yang gue bilang. Ya, matanya agak besar dikit lah, nggak besar-besar banget. Nah, sininya nih kayak kempot. Cuma tatapannya serem banget. Yang pada kira ya udah, wah, mental gue jatuh. Agak kempot gitu. Namanya juga nenek-nenek, Bat. Ya cuma beda, kempotnya itu gimana ya? Kalau nenek-nenek kan cuma kayak lesung pipit gitu ya. Ini bener-bener kosong. Abis begitu berarti. Habis. Nah, untuk rambutnya nih, Bat. Apa? Rambutnya putih atau hitam? Lu gak jelasin, gue lagi dengerin bed rambutnya ikal-ikal hitam apa gimana gitu. Oh. Ya rambutnya itu gimana ya? Hitam, cuma ya berantakan lah kayak orang nggak keurus lah. Kayak ini orang nenek-nenek udah di situ lama gitu. Cuma gue nggak tahu nih siapa ya nenek-nenek itu. Awalnya gue nggak tahu. Ya cuma karena kesininya gue ngeliat YouTube cerita-cerita. Oh di situ ada nenek-nenek. Penghuni situ ya? Ya mungkin. Teman-teman semua udah tahu ya siapa. Ya mungkin. Penunggu Lingkar Jati siapa nenek-nenek itu. Mungkin lu tahu. Nah, hingga singkat cerita awalnya kan lu pengen camp di Batu Lingga nih. Iya. Mungkin karena jarak tempuh yang nggak memadai ya. Ditambah lagi kan takut gelap juga nih. Iya. Yang nggak memungkinkan buat melakukan pendakian malam. Apalagi kita tahu kan TB sama Nari ini first time nih. Iya. Jadi lu ngambil keputusan sama Mas Dimas ini ngecamp di area Tanyatan Bapak Tere nih. Maju Iya. dikit ya? Pokoknya pertengahan menuju Batu Lingga lah. Oke. Ada space 2 tenda lah di situ. Kan lu bawa 2 tenda nih. Iya. Tapi lu pakai tenda dua-duanya nggak nih? Satu akhirnya. Satu aja kan? Ya karena tenda yang satunya lagi belum jadi. Gua tarik Mas Dimas masuk. Ayo Mas masuk tungguin gua. Gitu. Nah untungnya Mas Dimas ini udah ngerti ya mungkin ya? Iya. Udah paham lah ya? Karena menurut gua dia ini pendaki senior. Oke. Mungkin kita orang yang dituakan ya ketika rombongan itu nih. Iya. Ama gue penasaran nih, Bat, sama kejadian yang ketika Nardi sama TB lu suruh ngambil kayu bakar nih. Iya. Nah, lu kan sempet masak di situ tuh. Lu nggak sengaja ngelihat Nardi lagi senderan di atas pohon nih. Nah, itu dia. Nah, padahal mereka berdua di bawah ya, lagi Iya. nyari kayu ya. Yang gue bingung nggak, ya Nardi di bawah, gue ngerokok, gue ngambil rokok,
maksudnya gue masak, dia ada di pohon, gue diem lagi sekitar 2-3 menit gue ngambil rokok, hilang. Oke. Cuman suara Nardi kedengeran dari bawah. Nah pengakuannya dia kan pas dia nanya, orang gue dari tadi di bawah ngambil kayu, ya gue bingung dong. Ini siapa yang gue lihat tadi? Tapi postur tubuhnya, bentuk tubuhnya, bajunya, kriterianya sama semua nih. Sama, nggak ada yang dibuang. Cuma senyumnya doang agak kayak ngeselin. Senyum joker mungkin ya. Senyum joker gitu. Ngeselin, pokoknya ngeselin dah. Kalau itu bener-bener nanti gue tonjok kali. Karena mukanya ngeselin, anjir. Diomelin malah cengir gitu ya. Emang dia begitu kan? Pokoknya begitu dah. Diomelin cengengesan. Tapi intinya yang anehnya ya, mungkin itu udah aneh banget sih menurut gua. Ya, ketika dua orang lagi di bawah dan ternyata ada di samping lu lagi mandorin lu masak mungkin ya. Senderan ya, kayak mantauin gua aja. Ngapain mantauin gua ya kan? Nah dia juga pernah sempat cerita sama gua bahwa saja di pas malam kejadian itu nih. Nah dia juga diteror juga sih, dari yang mulai ngasih air gitu, pendaki gitu kan. Oh, iya. Sering banget maksudnya. Udah pernah denger ceritanya juga gua tuh. Nah ketika malam ini kan lu sempet tidur nih ya berarti. Iya. Sore berarti tidur le. Ya pokoknya gua nggak jadi masak, gua langsung tidur sore. Nah ini nggak enaknya kalau di gunung itu kita tidurnya salah nih. Tidur sore maksudnya gitu ya. Tidur sore otomatis bangun jam 10 jam 11. Bete banget. Asli, apalagi kebelet. Nah itu dia tuh. Gue pede-pedein aja nge, maksudnya udahlah gue kencing aja keluar. Set. Pas gue buka, wah sunyi nih. Jangan jauh-jauh ah. Lagi enak-enak baru buang setengah ya kan kasarnya. Dan bunyi gamelan. Oke. Gue paksa, gue tahan setengahnya, gue langsung tutup. Logika dong ya. Kalau gamelan pasti di bawah dong. Ini Ya kenapa iyalah. suara terdengar dari atas, Nah dari puncak? makanya awalnya kan gue pikir, wih ada yang ngajatan nih di bawah. Cuma gue denger lagi, lah kok suaranya dari atas. Oke. Gue celingak-celingak, nggak ada orang lagi. Langsung gue kayak rapiin paksa gimana sih? Cerut gitu ya. Rapiin, masuk gue lari. Nah, tapi lu nggak nemuin satu ekor pendaki atau gimana gitu nih, rombongan lain gitu nggak ada pas malam itu? Dari hari gue naik sampai malam itu nggak ngeliat. Berarti lu ketemu orang itu pas di puncak aja nih ya, sama orang Bandung yang tadi bilang itu ya? Iya. Oke, itu pun jalurnya mungkin berbeda buat. Iya, bisa dibilang beda. Nggak lewat Linggarjati juga dia. Oke. Nah, sama yang gue penasaran nih, ketika Nardi ngelihat, ketika lu dan rombongan lu ngelihat marmut nih ya. Marmut yang menurut gue gedenya nggak wajar sih. Nah itu dia, emang kagak wajar, makanya diomelin kan. Nardi sama si TB, diomelin sama Mas Dimas. Mungkin kayak kucing, apa gedean lagi? Gini? Enggak, tetap segitu, cuma badannya dia agak gede gitu. Orang, wih enak nih dimakan. Oke. Diomelin, jangan ngomong sembarangan lu, biarin dilewat. Nah, kalau kelinci, oke lah ya. Iya. Nah kita kan dia juga yang kualat. Nardi ngelihat dah tuh kuntilanak di atas pohon. Wah, pas banget sih. Nah pas banget, cuma nggak enaknya di kita nge. Kita ditubruk, jadi ditubruk cowok berempat. Ya gimana ya, kayak langsung berbalik lari gitu ya? Iya. Sundel gue bilang ya kan. Ya, lari-lari, lihat-lihat orang dong ya kan. Nah, hingga kejadian sampai lah nih puncak nih, singkat cerita sampai puncak ya. Puncak seneng gak nih? Iya, Nah, seneng. menurut pengakuan Nardi, TB yang baru pertama kali ke puncak nih, mungkin dia apa gitu sujud syukur gak di atas puncak apa gimana gitu? Seneng sih dia, cuma alhamdulillah. Ternyata begini naik gunung. Yang awalnya bilang kapok lah, gue nggak mau naik gunung. Dan akhirnya, wih enak ya naik gunung ya. Besok-besok naik gunung lagi yuk. Cuma treknya jangan kayak Linggarjati, kata dia. Iya. Udah dia asik-asik foto-foto. Dan tapi masih ada kan dokumentasi dikit gitu ya? Ada. Nanti Ya walaupun burek-burek PGA ya, kamera PGA ya, kita paham nih. Zaman itu tahun diri lah. Iya benar. Sama satu lagi nih buat yang gua penasaran nih, sama satu pendaki yang hampir membuat lu masuk ke jurang. Ya. Sampai sekarang lu masih kepikiran nggak sih siapa orang itu atau pendaki itu nih? Iya kepikiran pastilah. Nggak bakalan gue lupain kejadian itu. Yang gue bingung ya setelannya pendaki. Cuma dia setelannya maksudnya celana pendek. Celana zaman dulu gimana sih nggak? Celana pendek gunung. Yang ada kargo kantong samping ya? Iya. Pakai lengan buntung nih segini. Rambutnya agak gondrong lah segini lah. Selu lah gitu. Jalan aja. Dulu kan ciri khas pendaki seperti itu ya.
diem aja. Dia dalam hati gue, anjing songong banget nih, gue nyapa didiemin. Gue ikutin, takutnya ya emang feeling gue takutnya nih orang kena setan keder nih. Gue ikutin kok, lah dia malah ke kanan, jalurnya kan begini, dari begini langsung begini, dia malah begini, langsung turun ke bawah gitu ya. iya lah, mau kemana pergi dia. Oke. Kita gue samperin aja, salah jalan. Pas dia toto begitu kan tuh, gue mau nyamperin, gue lari, nggak sengaja gue jatuh, brak. Habis nih pada sini pada berdarah semua nih, sobek-sobekan, kucel, sadar-sadar, bruk, nyemprok di pohon. Dan untungnya ada batang pohon yang Nah, nahan tubuh lu nih. Ini kedua kalinya gue ditolong pohon. Oke, dan sebelumnya di Gunung Gede nih ya. Maksud ya di Gunung Gede juga. Nah, Buat gede udahlah ya kan, maksudnya jangan. kadang suka bikin sedih. Maksudnya kedua kali, yang awalnya kan gue pernah sempet jatuh juga tuh ke tahan keril Pohon juga ya. Kalau di Gede Mas ya begitulah. Sama ini lagi nih nih. Berarti lu jatuh ke bawah itu agak lumayan jauh ya. 5-6 meter mungkin. Ya kalau bisa dibilang 5 meteran lah. Tapi yang lu pertama kali lu bangun dari jatuh itu, yang lu cari pendaki itu nih, kemana? Refleks gue awalnya, aduh stop aja, sakit banget di sini gue nih. Nih sini berasa banget nih. Pas gue melek, gue di mana nih? Mana tuh pendaki? Refleks gue jadi, mana tuh? Lah kagak ada sedikit bentuknya, maksudnya jejak kakinya apa segala macam kagak. Lah gue bingung dong. Waduh, habis nih gue longok jurang. Oke, dan itu langsung menuju ke bawah gitu jurangnya. Iya, jadi cuma kayak gue ketahan pohon begitu nih. Setelah itu langsung bawah jurang tuh. Iya, jadi akhirnya itu gue mau nggak mau duduk di pohon begini di senderan. Maksud gue nyempil aja gitu, kanan kiri udah ambles gitu. Duh, untung gue nggak mati, gue bilang. Bengong aja, ngerokok dulu dah. Gua bilang, nyari akal gimana nih gue bisa naik ke atas. Teriak-teriak kagak ada yang nyaut. Ngasih kode nihil. Ya udahlah, gue telan sendiri gimana caranya nih gue naik ke atas. Dan untungnya lu membawa tali Ya karena kemana-mana pasti bawa tali. Benar. Buat jaga-jaga aja sih, bukan gimana ya, bukan mau sombong apa gimana ya. Buat jaga-jaga aja, buat biar ada hal yang nggak terjadi sih. Iya. Siapa tahu Nardi cedera, seret-seret gue ikat. Seret aja udah jadi tanduk, seret aja udah. Iya. Oke nih Bat nih, hingga akhirnya lu melanjutkan perjalanan turun ya. Dan banyak banget kegagalan ketika lu turun nih sama salah satu anak kecil nih. Gue penasaran banget nih Bat. Itu gue anak kecil yang mungkin meniru gaya lu lagi mainin kayu gitu ya. Iya. Itu gue takut banget sih, bener gue takut. Gue baru pertama kali diliatin anak kecil tuh bikin gue, mental gue tuh anjir, sereman dia gitu. Ya lagi asik-asik gitu, tato gue begini, stop aja lah, dia ngeliat ke arah gue cengengesan gitu. Aset kan merinding lagi gue. Langsung gue taruh, anjing, nah bangun, ayo turun mas, turun. Iya anak kecil ngapain Di tengah-tengah hutan ya. Nah sore 4:30 ngapain dia sendirian? Sering kan begitu nggak? Lah wayanya gimana? Mana orang tuanya kan gitu kan? Kalau di tengah perkotaan sih maklum ya kan? Di tengah hutan loh ini. Nah ngapain tuh dia ngikutin gua ngegambar-gambar di pohon, di tanah pakai akar pohon. Ngibrit gua. Komplit banget sih cerita pendakian lu di Gunung Ciremai. Ya. Tahun 2013 ya. Membekas banget ya dari sampai sekarang mungkin di diri lu ya. Bekas. Itu pertama kali gua ngerasain teror sih di gunung. Dan apesnya 2014. Ya itulah. Sebelumnya yang gede itulah. Ngerasain. Oke nih Bang Reja, thank you banget nih lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu di besok pagi nih. Ya. Dan mohon maaf banget nih Bang, gue cuma bisa mengundang nih. Gue belum bisa menjamu sebagaimana layaknya tuan rumah yang baik dan benar nih. Thank you banget nih Bang. Ya thank you lah. Silaturahmi harus terus berjalan. Oke nih Bat, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Pesen-pesennya apa ya? Atau mungkin lu mau ngasih quote juga nggak masalah sih. Sebelumnya maaf ya, bukan mengajari atau menggurui. Kita sama-sama belajar nih. Ya, pada dasarnya kan naik gunung itu bukan olahraga yang buat seneng-seneng ya.
dibutuhin kualitas mental kita, fisik kita segala macem, apalagi logistik di manage harus bener, dan diutamain naik sama yang bener-bener udah punya wawasan naik gunung luas lah. Kalau sekedar naik siapapun bisa naik gunung, ya kan. Kalau pengalaman sama wawasan jarang gitu loh. Ya buat menghindari yang namanya hipotermia di gunung, tersesat. Ya Pak, maaf kata ya, meninggal di gunung jangan sampai deh ngerasain. Cukup gue yang ngerasain kehilangan temen di gunung gitu. Hati-hati. Jangan lupa berdoa, minta redo orang tua. Benar banget, itu yang penting tuh. Iya, itu aja sih, Nge. Jaga diri sendiri dan jaga juga teman-teman semua nih. Iya, Khusus rombongan ketika pendakian pada saat itu ya. Iya, naik bareng, turun bareng. Benar, jangan pernah ninggal teman di atas. Iya, mau teman lu keadaan pahit-pahitnya meninggal harus dibawa turun. Benar. Oke nih, mungkin mungkin lu mau nambahin quote, Bat. Nggak apa-apa nih quote. Ada kata-kata mutiara gitu lah. Nggak usah lah. Nggak usah ya. Mungkin gue serahin ke lu quotes. Nggak usah deh, gue lagi nggak pengen baca quote kali ini. Oke, kita akhiri aja nih ya. Yes. Mungkin itu aja nih dari gua, Bang Mange dan juga Bang Reja nih. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi